Mereka ya guys itu berhasil meraih posisi pertama untuk kategori New Star untuk peringkat mingguan. Beberapa kritikus itu menunjukkan bahwa ketika penyandang disabilitas yaitu Ayu dan juga V diobjektifikasi dan dunia yang bebas dari kebencian dan diskriminasi di akhir MV hanyalah Annyeonghaseyo, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah yorobun yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dengan akan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah yorobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dalam video kali ini akan ada 2 topik. Topik pertama itu datanya dari Ayu, dan yang kedua datanya dari Zodiac. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama, yaitu tentang Ayu, yang mana teman-teman baru-baru ini Ayu itu menghadapi kontroversi dikarenakan dugaan abilitasme di musik video Love Wins All. Wah, kok bisa ada dugaan seperti itu? Nah yorobun, untuk informasi ya, sebelumnya itu Ayu merilis lagu yang berjudul Love Wins All setelah dirinya itu vakum lebih dari 2 tahun. Sebelum merilis lagu baru, Ayu mengungkapkan bahwa Love Wins All adalah lagu yang ditujukan untuk para penggemar, sambil menjelaskan bahwa lagu baru ini menceritakan bagaimana kisah mereka yang berusaha untuk tetap mencintai di dunia yang menghalangi cinta mereka. Ayu lebih lanjut mengungkapkan, album ini berisikan 5 lagu, 2 diantaranya didedikasikan untuk orang-orang yang aku cintai, terutama penggemarku, dan 1 lagi adalah Love Wins All. Sementara itu, video musik lagu baru Ayu menampilkan VBTS. Video itu menggambarkan kisah hidup distopia Ayu yang tidak dapat berbicara, dan V yang hanya dapat melihat dunia dengan mata kirinya saja. Video dimulai dengan adegan kejar-kejaran antara Ayu dan V yang terlihat lusuh, hingga muncul sebuah kubus yang terus-menerus mengejar mereka. Guna menghindari kubus itu, keduanya bersembunyi di gedung tua, lalu menemukan kamera video lama, dan segera menemukan dunia bahagia di dalam camcorder tersebut. Di dalam camcorder, mereka digambarkan sedang menikmati hidangan yang sudah ditata dengan rapi. Terus mereka juga berfoto mengenakan gaun pengantin dan setelan tuxedo. Tak lupa juga ada penampilan Ayu yang bernyanyi. Namun sayangnya, kesenangan itu hanya berlangsung sebentar saja dikarenakan kubus menemukan mereka. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen tahu cerita lengkap dari musik video ini, maybe bisa nonton video teori yang sudah aku buat. Oke, di situ udah aku rangkum mengenai teori musik video Love Wins All. Dan seperti yang aku lihat ya, banyak banget dari netizen yang suka banget sama musik video dan juga lagunya, terutama musik videonya, karena musik videonya itu benar-benar bagus banget, sangat epic banget. Dan ini tuh seperti film berkedok musik video. Namun sayang nih guys, meskipun musik video ini banyak disuka oleh orang-orang, ada juga loh teman-teman yang mengkritik alur ceritanya dan juga karakter di musik video karena dugaan diskriminasi yang memihak pada orang berbadan sehat dan non-disabilitas. Seperti yang sudah sempat kita singgung pada awal tadi, untuk Ayu sendiri itu digambarkan sebagai seorang tunarungu, dan V yang hanya dapat melihat dengan mata kirinya saja. Mereka berdua itu memerankan seorang penyandang disabilitas, dan mereka menyaksikan kisah cinta pasangan non-disabilitas melalui kamera perekam. Beberapa kritikus itu menunjukkan bahwa ketika penyandang disabilitas yaitu Ayu dan juga V diobjektifikasi dan dunia yang bebas dari kebencian dan diskriminasi di akhir MV hanyalah hilangnya disabilitas. Ada juga nih yang menyatakan bahwa membatasi mereka yang menghadapi prasangka terhadap disabilitas berakar pada prasangka. Dengan kontroversi ini, interaksi Ayu di masa lalunya dengan aktor Ha Ji Sung yang menggunakan kursi roda terungkap. Ha Ji Sung dan Ayu baru-baru ini bertemu di upacara Baeksang Art Award, dan dia mengungkapkan saran Ayu untuk mengambil gambar menyemangatinya ketika dia mempertanyakan bagaimana dia akan mengambil foto grup meskipun ada kesulitan dengan kursi rodanya. Pertimbangan nyata Ayu terhadap aktor penyandang disabilitas menimbulkan komentar dengan mengatakan, kamu nggak boleh langsung mengambil kesimpulan berdasarkan interpretasi video musik. Kamu tidak bisa mengatakan Ayu meremehkan penyandang disabilitas setelah melihat bagaimana tindakannya yang sebenarnya. Sangat disayangkan, video musiknya ditafsirkan secara berlebihan. Oke, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Kesimpulannya adalah banyak banget dari netizen yang sudah membela Ayu, dikarenakan mereka menganggap bahwa kalian itu seharusnya nggak boleh gitu menilai dia sebagai orang yang meremehkan penyandang disabilitas, dikarenakan bagaimana penafsiran kalian tentang musik videonya yang terlalu berlebihan. Karena Ayu secara pribadi itu menunjukkan bagaimana dirinya yang menghargai orang-orang yang penyandang disabilitas. Jadi karena itu kita nggak bisa langsung ngejudge dia seperti ini. Begitu guys. Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, Love Wins All yang dirilis pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 06.00 sore waktu setempat berhasil menduduki posisi puncak di Melon Top 100 pada pukul 07.00 malam. Melon Top 100 sendiri mencerminkan penggunaan selama 24 jam terakhir dan penggunaan dalam 1 jam terakhir. Menurut Melon,
Love Wins All adalah lagu pertama yang mencapai peringkat pertama dalam 1 jam setelah dirilis. Sejak lagu Yet to Come miliknya BTS mengalami hal serupa pada tahun 2022. IU telah mencapai peringkat pertama di Melon Top 100 dengan kecepatan tercepat di antara penyanyi wanita dalam 2 tahun terakhir. Wow, amazing banget. Sekali lagi, congratulations ya untuk IU atas pencapaian dengan Love Wins All. Dan yuk kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang update mengenai Zodiac. Akan ada 2 update nih teman-teman. Update pertama tentang bagaimana Sing dan juga Zayan yang menarik perhatian netizen usai mereka itu menghadiri konsernya ATEEZ atau nonton konsernya ATEEZ lebih tepatnya. Sebelumnya, konser terdunia ATEEZ 2024 yaitu Towards the Light Will to Power itu telah mencapai tonggak sejarah yang signifikan dengan semua tiket terjual habis nih untuk penampilan mereka di Seoul dan juga Jepang. Pada tanggal 20 Januari, ATEEZ berhasil menjual tiket konser tour mereka di Jepang dan menunjukkan antusias yang tinggi. Penjualan tiket umum untuk konser di Saitama Super Arena di Jepang yang dijadwalkan pada tanggal 3 dan 4 bulan depan dimulai pada tanggal 20 Januari. Tiket untuk kedua hari tersebut terjual habis dengan cepat loh guys, dan menarik banyak perhatian. Khususnya konser pada hari berikutnya akan disiarkan langsung secara eksklusif oleh saluran satelit terbesar di Jepang yaitu WOW. Menyoroti tingginya minat lokal terhadap tur dunia ATEEZ. Kemudian pada tanggal 27 dan juga tanggal 28 Januari, ATEEZ itu menyelenggarakan konser perdana mereka di Jamsil Indoor Stadium di Seoul. Dan usut punya usut ya guys, untuk Zayan dan juga Sing itu nonton konser perdana ATEEZ. Dan hal ini pun lantas membuat penggemar itu memberikan beragam komentar terhadap bagaimana mereka yang menonton konsernya ATEEZ. Dan coba kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen. Ini beneran Zayan ya? Kok aku lihat mirip Dongbin? Nunggu dicariin dulu ya, baru update. Nonton konser ATEEZ, uculnya bayi ini berdua. Saling pegangan ya kalian, jangan berantem di sana, entar lompat-lompat naik ke atas panggung. Zayan, akhirnya kamu update juga ya. Tahu aja kalau aku lagi kangen, selamat malam minggu aja deh. Happy weekend love, senang banget akhirnya update. Selamat bersenang-senang, Zayanku. Wow, baru tahu ternyata mereka juga ini ya. Di sisi lain, Zodiac itu berhasil meraih kemenangan pertama hingga mengalahkan Ensign dan juga Boy Next Door. Zodiac berhasil mengalahkan mereka pada voting di salah satu situs Pen and Start. Zodiac sendiri itu merupakan grup besutan OCG Entertainment yang debut pada tanggal 25 April 2023. Hampir 1 tahun debut, Zodiac terus menunjukkan perkembangan mereka. Pelan tapi pasti, Zodiac merangkak naik sebagai grup idol yang patut diperhitungkan loh guys. Para penggemar Zodiac pun juga semakin bertambah di berbagai negara, mulai dari Indonesia, Hong Kong, dan juga Korea. Lagu-lagu mereka juga terkenal easy listening sehingga banyak orang yang langsung suka dengan mereka. Zodiac juga semakin dilirik nih oleh publik dan popularitas mereka juga perlahan demi perlahan terus naik loh. Popularitas dari Zodiac yang terus naik itu terbukti dengan bagaimana kemenangan mereka di Pen and Star. Mereka ya guys itu berhasil meraih posisi pertama untuk kategori New Star untuk peringkat mingguan. Zodiac berada di posisi pertama untuk minggu ketiga bulan Januari 2024 sebagai New Star dari tanggal 15 hingga pada tanggal 22. Zodiac sendiri itu memperoleh total sebanyak 300.772 suara dalam jajak pendapat peringkat New Star. Wow, amazing banget. Sementara itu untuk Boy Next Door menempati posisi kedua dengan 204.693 suara dan Ensign itu berada di posisi ketiga dengan 104.075 suara. Pen and Start sendiri adalah situs pemeringkatan idola mingguan yang dioperasikan oleh The Facts. Situs tersebut melakukan pemungutan suara idola dan dukungan tampilan elektronik atau dikenal sebagai taman bermain bagi fandom. Peringkat New Star sendiri merupakan pemungutan suara untuk memilih pendatang baru yang menjanjikan di antara idola baru yang debut pada tahun 2023. Jika berhasil meraih posisi pertama New Star selama 5 minggu berturut-turut dengan total suara kumulatif lebih dari 2,5 juta, maka Pen and Start akan memasang iklan nih untuk grup tersebut di papan display elektronik ruang tunggu di 42 stasiun di Seoul Subway Jalur 2. Dan Yorobun, jika berada di posisi pertama New Star selama 10 minggu berturut-turut dengan total suara kumulatif lebih dari 2,5 juta, maka untuk iklannya itu akan dipasang di layar M di stasiun Hongdae Mapogu Seoul. Selain itu, ada juga fasilitas yang diberikan kepada semua idol jika berhasil meraih suara kumulatif tertentu tanpa melihat peringkat. Jika grup mencapai 10 juta suara kumulatif, maka grup tersebut berhak menerima tampilan elektronik Megabox di Sinchon Mapogu Seoul. Dan jika berhasil mencapai 30 juta suara kumulatif, iklan akan ditampilkan elektronik di Mirei Plaza di stasiun Hongdae Mapogu Seoul. Dan jika mencapai 70 juta suara kumulatif, maka akan menerima keuntungan khusus di N Square di stasiun Hongdae Mapogu Seoul. Wow, amazing banget gak sih benefitnya? Debug. Sementara itu, kemenangan Zodiac sebagai New Star di minggu ketiga bulan Januari 2024 ini membuat penggemar tentu merasa senang. Banyak di antara mereka memberikan ucapan selamat yang manis untuk idol favorit mereka.
Wow, sekali lagi congratulations ya untuk Zodiac, dan semoga benefitnya ini akan memberikan exposure untuk Zodiac sehingga dapat dikenal oleh banyak orang yang melihat bagaimana iklan-iklan mereka. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit, dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Annyeong, 여러분. Goodbye. Bye-bye.